رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله عليك الحمة القدرات تجاهد في سبيل الله عليك الحمة القدرات تجاهد في سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بغاضي محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بغاضي وذنبي هم من الذنب وغفر ذنوب الله وذنبي هم من الذنب وغفر ذنوب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallam. Pemirsa TVRI Jambi yang dimati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Yola Andespa kembali menyapa sore hari Anda dalam program acara Syiar, dan tadi telah dibuka oleh El Hawa Musik, dan juga kita telah hadir bersama kita di studio TVRI Jambi Ustadz Muhammad Irfan Ilmi SOSI MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz cerah sekali putih-putih hari ini ya Ustadz ya. Ustadz, hari ini kita akan membahas tentang dakwah di masa pandemi ya Ustadz. Seperti kita ketahui, kita sedang berada dalam masa pandemi dan sekarang PPKM juga ya Ustadz ya. Nah, kalau kita berbicara tentang dakwah, tentu saja kita berbicara tentang menyerukan atau mengajak orang-orang berkumpul mungkin di masjid, di sebuah majelis begitu ya Ustadz ya, untuk berbicara dan menyampaikan seruan ataupun syiar Islam sesuai dengan program kita pada hari ini. Dan Ustadz, bagaimana menurut Ustadz strategi yang paling efektif untuk berdakwah di masa pandemi seperti sekarang ini, sedangkan kita tidak bisa bertemu dengan banyak orang gitu, dan kita diminta untuk di rumah saja? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mbak Yola dan El Hawa, Bang. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu di studio TVRI. Insyaallah hari ini kita akan berbicara masalah dakwah di masa pandemi. Betul, Ustaz. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam mengajarkan kepada kita
untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itu adalah dasar hukum di mana kita semua memiliki kewajiban untuk mendakwahkan Islam, untuk mengajak kepada kebaikan. Sesungguhnya dakwah ini bukan hanya tugas seorang ustadz saja, bukan hanya tugas seorang kiai, tapi tugas kita semua. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan, kuntu khairu ummati ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi engkau ini adalah umat yang terbaik, maka ajaklah ta'muruna bil ma'ruf, maka perintahkanlah olehmu kebaikan, wa tanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi untuk mencegah kemungkaran, untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan itu tentunya harus kepada semua lini, tidak hanya kepada golongan tertentu ataupun kepada seseorang yang memang satu kaum yang mereka belum memiliki agama. Itu. Tapi mengajak kepada kebaikan itu, dan ketika kita dijadikan sebagai umat yang terbaik, diperintahkan untuk mengajak kepada kebaikan itu di mana saja. Kalau tadi di awal dibuka dengan mesti mengumpulkan orang di masjid dan segala macam, tidak harus begitu. Namanya dakwah itu mengajak kepada kebaikan. Misalnya seseorang ketika kumpul-kumpul, kemudian datang waktu sholat, kemudian kita mengajak mereka, yuk kita sholat ke masjid, itu dakwah sudah. Masya Allah. Itu. Kemudian kita mengajarkan anak kecil yang mungkin baru bisa berbicara, lalu kita ajarkan kepada dia lafaz basmalah misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia kita mengenalkan kepadanya Tuhan, mengenalkan kepadanya Sang Pencipta, itu pun dakwah. Jadi dakwah itu jangkauannya begitu luas, gitu. Mengajarkan sesuatu, sehingga kata Rasulullah, aballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi Mbak Yola bukan hanya seorang ustaz saja yang punya kewajiban untuk mengajak kepada kebaikan, berdakwah. Semua kita memiliki kewajiban untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Hanya saja di masa kini, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandemi COVID-19 yang begitu hebat, dari mulai awal tahun 2020 yang lalu sampai saat ini, yang konon hari ini semakin bertambah pasien, yang bahkan di Jambi ini rumah sakit banyak yang penuh dengan pasien-pasien ini merupakan satu tantangan bagi kita sebagai para pendakwah, itu para aktivis pendakwah itu terutama. Maka tugas kita sekarang selaku pendakwah yang dulu mungkin kita datang ke majelis-majelis taklim, memberikan pencerahan, memberikan dakwah kepada ibu-ibu di majelis taklim, bapak malam mungkin di majelis-majelis yasinan, tentu itu sekarang begitu terbatas, sehingga seperti hari-hari besar Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, itu memang begitu terbatas dari mulai tahun 2020 awal sampai sekarang. Jadi kami sebagai para pendakwah itu mulai berpikir bagaimana kita memiliki inovasi, ya, memiliki gebrakan-gebrakan bagaimana dakwah itu walaupun terbatas dengan tidak adanya pertemuan, tetapi dakwah itu bisa sampai kepada jamaah, sampai kepada audiens. Maka sekarang teman-teman dan kita semua para pendakwah itu ada yang live melalui Facebook, sekarang kan ada media sosial, kemudian mencari hadis-hadis sahih, kemudian kita share lewat
Facebook, lewat WhatsApp, lewat Instagram dan sebagainya. Ini adalah satu inovasi-inovasi yang perlu kita kembangkan di dakwah di masa pandemi ini. Karena apabila tidak memiliki inovasi seperti itu, misalnya ada para pendakwah yang bahasanya itu gaptek ya, gagap teknologi, mungkin mengoperasikan handphone yang sekarang ini itu mungkin kurang bisa, maka mereka akan terbatas sekali. Karena di zaman kinilah kita di masa pandemi inilah kita harus punya inovasi-inovasi, misalnya dakwah melalui Zoom, dengan misalnya beberapa jamaah atau beberapa kelompok jamaah. Karena sekarang apalagi nanti kalau nggak salah tanggal 15 Agustus ini mulai dibatasi lagi kegiatan keagamaan. Mulai pesta itu tidak diperbolehkan lagi. Kemudian melakukan akad nikah di kantor. Biasanya kan boleh di luar kantor, kayak di rumah itu pun dibatasi lagi. Kenapa? Kita untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Memang begitu berat tantangan para pendakwah sekarang ini. Di samping dakwah ini adalah satu hobi. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menyampaikan menyampaikan dakwah kepada banyak orang gitu kan. Kalau dakwah dari face to face dari satu orang ke satu orang nggak jadi masalah sih, seperti tadi mengajak pergi sholat jamaah, kemudian mengajarkan huruf-huruf Al-Quran, itu mungkin bisa dilakukan secara privat ya kan. Tetapi seperti umumnya kita di Provinsi Jambi yang dulu majelis taklim di masjid-masjid itu kan selalu dibuka, kayak seperti ibu-ibu itu hampir setiap minggu kita melakukan kegiatan majelis taklim yang saat ini sungguh amat terbatas. Maka kita semua selaku para pendakwah itu sekarang menggunakan media sosial. Tetapi ini bayalah yang menjadi satu tantangan juga, bahwasannya media sosial ini kan tidak semua semua umur bisa mengikuti itu kan ya. Betul sekali. Seperti kalau orang yang lahir di tahun 60-an lah misalnya kan, biasanya kan ketika kita berdakwah di masjid, mereka bisa bertemu dengan kita dan langsung melihat dengan kita dan bisa langsung bertanya ya apa yang kita apa yang kita sampaikan, mereka bisa melihat kita dan bisa terima. Nah, sekarang ini mereka yang lahir di tahun 60-an kan nggak ada megang beginian itu kan. Hanya sebagian lah. Kalau nonton TVRI Jambi, alhamdulillah ya Ustaz, jadi selalu mendengarkan TVRI gitu ya. Jambi bisa mendengarkan, artinya sampai ke pelosok, insya Allah bisa. Apalagi sekarang kan TVRI channelnya udah pakai UHF ya. Iya, udah, betul sekali. Udah parabola TV udah bisa. ya, Bahkan di Jawa juga udah bisa melihat TVRI Jambi kan gitu ya. Tapi kalau media sosial ini, Facebook ya ada sih. Yang lahir di tahun 60-an menggunakan Facebook ada, gitu ya. Tetapi tidak seinten generasi milenial ya, generasi milenial. Jadi saya berpesan kepada generasi milenial ini kan, gunakanlah media sosial ini untuk kepada jalan kebaikan, gitu kan. Jangan sampai digunakan dengan hal-hal yang kira-kira tidak berguna, gitu kan. Sekarang kan banyak orang-orang pingin viral, betul sekali ya dengan tingkah laku yang kadang-kadang di luar nalar kita, di luar syariat agama, ya kan, gitu ya, karena pingin viral tadi di YouTube dan sebagainya kan, begitu, sehingga dia mengabaikan syariat-syariat agama gitu, padahal dia
mengaku beragama Islam kan gitu ya. Nah, ini yang menarik, cukup menarik ya Ustaz ya. Ada dari pembahasan yang tadi Ustaz udah bahas tentang dakwah di masa pandemi nih Ustaz. Ada dua hal nih Ustaz. Tadi kita bicara tentang generasi 60-an dan sekarang kita bicara generasi milenial ya Ustaz. Ya tentu saja kreativitas dan inovasi itu sangat banyak muncul sekarang ya Ustaz. Banyak sekali anak generasi milenial dan mungkin juga beberapa teman saya mungkin ya yang sangat banyak mengajak kebaikan dan menyerukan. Tapi Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi jika kita generasi milenial ini mungkin ada yang udah riset terlebih dahulu, yang benar-benar mencari dari hadis sahih lalu menyampaikan di akun pribadinya gitu. Tapi ada juga yang mungkin copy paste dari akun sebelah gitu ya Ustaz. Nah, kita supaya tidak mendapatkan informasi yang salah ataupun tidak sesuai dengan syariat tadinya Ustadz ya, bagaimana cara kita menyikapi? Kita akan kembali setelah satu ini ya Ustadz ya. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali setelah yang satu ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Men. Ya, udah lihat. Woi, kita cari tahu men, tahan dulu men. Nah, itu ada lagi rame men, ayo men. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam acara Syiar bersama Ustadz Muhammad Irfan Ilmi. Nah, Ustadz melanjutkan pertanyaan tadi ya Ustadz ya, bagaimana cara kita menyikapi Ustadz agar kita tidak keluar dari syariat bahwasanya ada mungkin berita-berita ataupun seruan ataupun dakwah yang tidak sesuai dengan hadis yang sahih mungkin Ustadz. Baik, ketika kita akan men-share satu himbauan ataupun mengajak kepada kebaikan lah, dakwah ya bahasanya. Sekarang ini kan ketika kita berbicara masalah tauhid, insya Allah tidak akan mengalami perbedaan pendapat. Tapi ketika kita berbicara masalah fikih, ini yang terkadang orang akan memahaminya beda pendapat. Karena memang fikih itu adalah ilmu yang di dalamnya penuh khilafiyah. Misalnya ketika seseorang berbicara masalah batal wudu, ya kan? Ada yang iltiqo basyaratul rajulin itu adalah bersentuh antara laki-laki dan perempuan secara zohir. Artinya ketika laki-laki dan perempuan yang bukan mahram batal. Tetapi ada juga yang mengartikan bahwa iltiqo basyaratul rajulin itu adalah berhubungan suami istri. Nah gitu. Jadi ketika orang yang memahami bahwa iltiqo basyaratul rajulin, misalnya kayak seperti di kitab Safinatun Najah misalnya kan, itu kan bersentuh kulit laki-laki zohir, artinya dia memang bersentuh tanpa menggunakan penghalang. Nah, itu artinya bersentuh saja sudah batal gitu kan. Nah, maka kita semua selaku para pendakwah dan
kaum milenial tadi, ketika kita ingin menyampaikan pesan-pesan agama lah, pesan-pesan agama yang di dalamnya mengandung hilafiah, maka kita mesti mencantumkan kitab yang kita nukil, yang kita ambil. Misalnya kitab tadi yang saya sebutkan, misalnya kita berbicara masalah batal wudu, nah, kita ambil yang iltiqa basyaratul julin itu bersentuh ke laki-laki dan perempuan yang secara zahir dia membatalkan wudu, kita ambil dari kitab apa, gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang tidak membatalkan wudu kita ambil dari kitab mana, gitu kan? Karena ketika itu dibaca oleh orang yang pemahaman agamanya itu hanya sekedar tahu saja dan tidak sampai kepada kajian yang dia kaji itu sampai kepada kitab yang asli, gitu kan. Sekarang ini kan banyak di internet lah ya, itu kan banyak sekali perbedaan pendapat, sehingga orang mengatakan katanya, kata ini, gitu kan. Tapi kita tidak pernah mencari buku atau mencari kitab yang aslinya. Maka setidaknya ketika kita akan memberikan sesuatu di beranda kita tentang dakwah, kita cari dulu, gitu kan. Nanti yang misalnya hadis tentang apa misalnya kan, kita lihat dulu perawinya siapa, kemudian sahih atau tidak, gitu kan. Walaupun memang sebagian ulama dikatakan kalaupun dia hadisnya hadis doif ya, hadis yang lemah, gitu kan. Kalau memang dia ajakannya adalah ajakan untuk kebaikan, boleh kita ambil sebagai hujah, boleh kita ambil sebagai dasar hukum, gitu kan. Contoh misalnya utlubul ilma walau bisin, ya kan. Setahu kita itu adalah hadis, ya kan. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, ya kan? Dan itu orang mengatakan itu adalah hadis, sebenarnya kan bukan. Itu adalah pernyataan, ya kan. Seperti pepatah ya Ustaz, ya. Pernyataan. Tetapi para ulama kita sebagai, kalau memang itu untuk meningkatkan ibadah, untuk meningkatkan girah belajar lah, gitu ya, untuk meningkatkan semangat belajar, itu boleh kita gunakan sebagai dasar, sebagai apa yang bisa kita nukil, bisa kita ambil, gitu ya. Tetapi tentunya kita harus menyampaikan sesuatu itu yang sudah di cross check kebenarannya, itu ya. Walaupun kita apalagi lewat media ini kan akan dibaca oleh orang-orang setelah kita, ya kan. Jejak rekodnya itu panjang, gitu kan ya. Walaupun nanti mungkin kita sudah nggak ada, sudah meninggal misalnya, udah kan tetap akan dibaca dengan orang, gitu. Maka jadilah para pendakwah itu yang memang itu menjadikan motivasi bagi ibadah, motivasi untuk menambah keimanan, gitu kan. Sehingga ketika nanti dibaca oleh orang, oleh anak cucu kita lah, gitu ya. Ini dulu orang tua kita mengatakan seperti ini, gitu kan, mengatakan pada kebaikan-kebaikan. Tetapi ada juga para pendakwah yang isinya tuh provokator, gitu kan. Sekarang kan ya mohon maaf lah ya, mungkin tidak sedikit juga yang isi memprovokasi jemaahnya, gitu kan. Tidak mengajak kepada kedamaian, gitu loh. Ini kan akan menjadi satu pertentangan antara jamaah, gitu kan. Kalau jamaah yang sebagian setuju mungkin akan akan diam saja. Tapi kalau sebagian tidak setuju akan berontak hatinya. Betul sekali, gitu ya. Ketika berontak itu, maka akan mengganggu kejiwaan dia. Itu. Maka jadilah para pendakwah itu yang menyejukkan umat. Ya, yang menyejukkan umat, ajarkan
kepada kebaikan. Dakwah itu nggak perlu tinggi-tinggi UKJ-nya, gitu. Ya mohon maaf teman-teman semua, saya mengajarin bahwa Bapak Ibu cukup kitab Safinatun Najah itu juga nggak hatam-hatam gitu kan. Padahal kan itu kalau di pesantren itu kitab yang paling rendah ya, kelas 1 ibtidah itu udah diajarkan gitu kan. Tentang wudu, tentang apa namanya, tentang bagaimana sholat orang sakit, tentang tayamum. Waduh, itu sungguh luar biasa sebenarnya manfaatnya. Ketimbang kita berbicara, oh ini haram, ini begini, ini begini. Wah, apalagi yang, ya mohon maaf lah, sekarang ini banyak orang yang saling menghujat. Bahkan sesama ustaz saja dihujatnya. Ini begini, begini. Allahu Akbar. Memang bukankah kita Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kedamaian, rahmatal lil alamin, mengajak kepada kebaikan lah, mengajak kepada kedamaian. Kenapa kita harus saling menghujat sesama agama, apalagi kita satu dalam agama, sama-sama agama Islam, saling menghujat. Nah, itu ustadz satu menyalahkan ustadz lain gitu kan. Itu sekarang berdakwah itu harus kita saring lah, jangan sampai isinya hanya provokatif yang membuat orang itu menyalahkan orang lain. Nah, ini maka dari itu cukuplah dengan mungkin mengajarkan bagaimana sholat yang benar, bagaimana wudhu yang benar. Karena ternyata setelah kita turun ke lapangan lah, masih banyak kok orang yang wudhunya belum benar gitu. Masih banyak kok yang sholatnya masih belum benar gitu. Kenapa enggak kita itu dulu yang kita perbaharui? Mereka yang masih salah-salah itu kita benerin. Yang gitu masih kan. butuh bimbingan ya Ustadz ya. Betul, nggak perlu ngaji tinggi-tinggi tentang ini, kecuali memang orang itu sudah kajinya itu beruntun. Seperti di pesantren, dari misalnya dari kitab Safinatun Najah naik lagi ke Fathul Qorib misalnya kan, sampai ke I'anatul Thalibin dan sebagainya kan. Nah, itu nggak jadi masalah. Ini kan di masyarakat ini cukup kita ngajarkan sholat yang bagus. Kemudian bagaimana kita mengajarkan sholat yang ada nilai khusyuknya, gitu kan. Kalau kita bicara masalah sholat saja, di dalam kitab Safinatun Najah bagaimana rukun takbiratul ihram itu ada, macam bagaimana tasdidnya dalam takbiratul ihram, bagaimana tasdid dalam Fatihah, bagaimana cara tumakninah di dalam rukun fi'liyah. Itu kan jarang sekali kita memberikan pengajian yang sampai sedetil itu. Orang hanya pengajian lepas gitu aja, pokoknya didengar apa enggak, dengan tema yang mungkin menarik sekali dijual betul. gitu ya Ustadz ya. Tapi ternyata hal-hal yang sangat dekat dengan kita sehari-hari kita lupa ya Ustadz ya. Bener. Apalagi peringatan Hari Besar Islam misalnya kan, dibuat tema sebesar tentang apa macam-macam lah gitu ya. Temanya yang hebat temanya gitu kan. Tapi ternyata landasan-landasan ibadah yang tidak, yang setiap hari dihadapin, malah justru mereka nggak ngerti gitu. Padahal kan dalam kaidah katakan wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal, nah, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu, orang yang beramal tanpa menggunakan ilmu, kan, a'maluhu mardudah, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita melaksanakan toharoh, bersuci, tapi tidak menggunakan ilmu, ya kan? Tidak menggunakan ilmunya, sehingga runtutan yang dibasuh ketika berwudu itu nggak tahu dia muka dulu apa tangan dulu, atau jangan-jangan kaki dulu, ya kan? Atau menyapu rambut dulu, aneh. Nah, kalau tidak tahu ilmunya, mardudah. Nah, itu maka ditolak oleh Allah SWT. Maka ketika kita beribadah harus diiringi dengan ilmu. Kalau diiringi dengan ilmu, insya Allah Allah SWT akan terima apa yang menjadi aktivitas kegiatan dalam ibadah keseharian kita. Gitu ya.
Kita ini sekarang sudah terkontaminasi agama ini, sehingga orang itu belajar agama itu banyak yang enggan. Padahal kan menuntut ilmu itu bukan hanya anak-anak kecil yang memiliki kewajiban. Minal mahdi ilal lahdi kan gitu ya. Dari mulai buayan gitu kan, sampai meninggal dunia kan punya kewajiban kita menuntut ilmu. Mungkin saja kalau masih kecil dia menuntut ilmu untuk mengejar cita-cita. Misalnya dia menuntut ilmu agama, pingin menghafal Al-Quran ya, jadi pingin jadi penghafal gitu ya. Kemudian dia di pesantren, dia belajar fikih supaya nanti besar menjadi fuqaha, ahli fikih. Kemudian belajar tafsir supaya nanti besar menjadi mufasir ya gitu ya. Tapi kalau belajar sudah tua, itu orientasinya kan bukan ke situ, tapi orientasinya adalah ketika dia belajar sudah tua, dengan belajar itu semakin bertambah ilmu, semakin diamalkan untuk bekal kembali kepada Allah kan gitu ya. Kalau sudah tua itu begitu. Maka hadis Rasulullah katakan, kun aliman, jadilah engkau seorang guru, seorang pendakwah tadi kan. Jadi hadis ini anjuran pertama itu adalah kun aliman, jadilah engkau seorang guru, ya kan, seorang pendakwah, seorang ustadz, seorang kiai misalnya. Nah ini anjuran yang pertama dari hadis ini. Kalau tidak mampu menjadi seorang ustadz, au muta'alliman, jadilah engkau seorang murid. Artinya orang yang mau belajar ya kan, yang mau menuntut ilmu, mengajar, pergi ke rumah guru gitu kan. Kalau dulu kita masa-masa kecil itu, zaman saya itu ada guru ngaji itu dicari, ada guru tilawah dicari gitu kan, ada guru tahfiz dicari. Nah, sekarang kadang-kadang banyak yang guru itu cari murid. Betul sekali Ustaz, banyak sekali mungkin komunitas-komunitas baru yang dibuat ya Ustaz ya, malah guru ini ingin mencari murid, siapa yang mau belajar dengan saya gitu ya, siapa yang mau belajar bersama kita seperti itu. Apalagi mungkin juga Ustaz, kalau kita berbicara tentang dakwah ini kan Ustaz dibilang sangat luas sekali ya Ustaz ya. Dengan kita mengingatkan adik kita saja, itulah dakwah dari kakak kepada adik ya Ustaz ya. Mungkin kita ngingetin tetangga, itu dakwah kita pada tetangga seperti itu. Nah Ustaz, berarti kalau misalnya kita bicara tentang mematuhi protokol kesehatan dan juga kita mengajak orang-orang di rumah saja, itu juga termasuk pada dakwah ya Ustaz ya? Iya, jadi gini, kita membela diri, membela diri kita supaya kita tidak terserang dengan virus. Itu pun sama. Itu adalah salah satu dakwah untuk membela diri kita. Maka kan ada hadis Nabi yang kalau di suatu kaum itu ada satu wabah penyakit, maka engkau jangan masuk ke kampung itu, dan dari kampung itu jangan keluar ketika engkau kena ada wabah itu, dan pergilah engkau dari wabah itu sebagaimana engkau dikejar oleh singa, kan itu ya. Ini kan mengandung arti bahwa kita ini diwajibkan untuk membela diri kita, apalagi menjaga kesehatan itu kan merupakan satu ikhtiar ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tentu akan menilai sejauh mana ikhtiar kita. Ketika seseorang ingin mencapai sesuatu kesuksesan, tentu dia harus memiliki ikhtiar yang lebih. Begitu juga dengan kesehatan. Ketika kita ingin diberikan kesehatan selalu, tentunya ada ikhtiar, ada usaha yang kita lakukan agar kita ini tidak terjangkit dengan penyakit itu gitu kan. Maka mengajak keluarga di rumah saja memakai masker, mencuci tangan, nah itu juga sama
dakwah. Bentuk dari sebuah dakwah juga ya Bentuk Ustaz. dari suatu dakwah. Baik Ustaz, nanti kita akan lanjutkan kembali ya Ustaz. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siapkan diri, tebalkan iman. Suatu saat pastikan datang. Israel sangat menakutkan, merenggut nyawamu dari badan. Ada dua macam cara kematian, tergantung amal dan perbuatan. Bagi yang baik, surga tempatnya. Bagi yang durjana, neraka tempatnya. Jikalau maut
menolongmu. Ada dua macam cara kematian, tergantung amal dan perbuatan. Bagi yang baik surga tempatnya, bagi yang durjana neraka tempatnya. Jikalau maut mendatangimu, hartamu pun tiada mampu menolongmu. Jikalau maut mendatangimu, hartamu pun tiada mampu menolongmu. Siapkan diri, tegakkan iman, suatu saat pastikan datang. Israel sangat menakutkan, merenggut nyawamu dari badan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dakwah di masa pandemi bersama Ustadz Muhammad Irfan Ilmi. Nah, Ustadz melanjutkan kembali dakwah di masa pandemi. Tadi Ustadz menjelaskan bahwasanya mengajak orang melakukan kebaikan dengan cara yang inovatif ya Ustadz ya, dan produktif dari rumah saja begitu. Kemudian jadi guru, kalau nggak mampu jadi murid. Nah, selanjutnya apa nih Ustadz? Kun aliman, yang pertama jadi guru kan itu ya. Jadi ustadz, guru itu kan tadi saya katakan bukan hanya orang yang bersarung kemudian berserban, dan kita bisa menjadi guru buat adik-adik kita, buat teman kita. Pokoknya mengajak kepada kebaikan, mengajarkan sesuatu yang bermanfaat. Karena orang yang menyembunyikan ilmu itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, man katimal ilmu mal'un. Orang yang menyembunyikan ilmu itu akan dilaknat. Ilmu apa saja gitu kan. Apalagi ilmu yang dapat meningkatkan keimanan dan motivasi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala kan itu ya. Maka yang pertama engkau menjadi guru dulu. Kalau tidak mampu menjadi guru, au muta'alliman. Jadi engkau seorang murid, yang orang yang mencari ilmu lah gitu ya. Kemudian yang ketiga, au mustami'an. Jadi engkau seorang pendengar. Kalau tidak bisa duduk bersama guru seperti yang terjadi di saat sekarang ini, kita kan terbatas sekali. Duduk bersama guru di majelis taklim mungkin dibatasi sekarang karena sedang mendukung program pemerintah untuk memutus tali rantai COVID-19 ini misalnya. Maka mustami'an, jadi engkau seorang pendengar, walaupun nanti kita mendengarkan melalui pesan pesan suara misalnya kan. Ketika seorang berdakwah kemudian direkam, setelah itu pesan suara itu disampaikan kepada jamaah, kepada orang yang tadi sedang berada di rumah, maka setidaknya pesan itu kita dengarkan sampai selesai lah gitu ya. Karena banyak orang yang suuzon itu ketika dia mendengarkan pesan itu tidak sampai kepada akhir, hanya dipotong. Oh kata Ustadz ini begini gitu kan. Begini, sementara tidak diambil dari awal sampai terakhir. Oh ternyata hasilnya begini gitu kan ya. Maka ketika kita tidak mampu menjadi seorang murid yang duduk karena keterbatasan pertemuan tadi, mustami'an, jadi engkau seorang pendengar.
mendengarkan pesan-pesan agama, mendengarkan misalnya lantunan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan para dai melalui apa saja, pesan radio segala macam misalnya kan, boleh saja. Kemudian yang berikutnya, au muhibban, jadilah engkau seorang pencinta. Pencinta siapa? Cinta dengan ilmu, cinta kepada orang yang menyampaikan ilmu, cinta dengan orang yang menuntut ilmu. Nah itu. Sekarang ini kan banyak orang yang ketika ada orang sudah mulai baik, dicibirnya dengan orang, soalim segala macam. Padahal dia niatnya memang betul-betul mau hijrah gitu kan. Yang tadinya mungkin dia kurang baik, kemudian setelah itu nanti belajar agama kepada guru, gitu kan. Kemudian dia merubah dirinya, merubah kesehariannya yang tadinya mungkin dia masih kumpul-kumpul dengan orang yang kurang baik. Begitu dia belajar agama, semakin baik dia. Nah itu kan sekarang banyak orang begitu. Ketika ada orang yang mulai baik, dicibirnya, soalim segala macam ya. Gitu. Cinta juga dengan ilmu. Ilmu yang mesti kita tanamkan dalam diri kita, yaitu yang pertama adalah ilmu tauhid yang memang betul-betul meyakinkan bahwa Allah itu esa, kemudian Allah itu maha segalanya, yang memberikan kepada hambanya itu tidak pilih kasih. Kan ini bisa kita tanamkan juga kepada adik-adik kita, bahwa ternyata Allah itu walaupun kita nggak sholat tetap ngasih rezeki sama kita, gitu kan. Coba bayangkan kalau misalnya ada umatnya yang tidak mau ibadah lalu tidak diberikan rezeki, gitu kan. Itu penting sekali. Itu kan ilmu tauhid ya, yang meningkatkan keimanan seseorang kepada sang Khalik. Kemudian tentang ilmu yang memang menjadikan kita, ibadah kita lebih meningkat, lebih khusyuk, gitu. Dari misalnya ilmu fikih, gitu kan. Kemudian ada juga ilmu tentang bagaimana kita beradaptasi dengan sesama manusia, dengan alam. Itu kan juga ada ilmu akhlak namanya. Makanya di pesantren itu kelas 1 ibtidaiyah udah diajarkan tuh kitab Akhlaqul Banin. Itu kan kitabnya tipis tapi isinya luar biasa. Bagaimana di situ cara menghormati menyayangi yang lebih muda, kemudian cara menghargai yang sebaya, cara menghormati yang lebih tua. Itu luar biasa gitu. Ini kan ilmu akhlak yang itu semuanya butuh belajar. Nah, cinta dulu dengan itu. Karena seseorang itu kalau tidak cinta dengan ilmu yang ada, saya yakin belajar nggak mau gitu loh. Mungkin dulu Mbak Yola ada salah satu mata pelajaran yang kalau guru datang itu males gitu. Iya, ngantuk gitu. Di antaranya apa tuh? Aduh, jangan disebutin gitu Ustaz. Ya. Nanti guru saya nonton TVRI Gitu Jambi ya. gitu Ustaz. Iya, pasti ada. Jadi ada mata pelajaran yang kita emang nggak suka gitu loh ya, nggak suka gitu kan, males gitu kan. Ada dulu kita, ya ada. Jadi kecintaan terhadap ilmu itu penting. Itu maka muhibban. Nah, kemudian wala khomisan, dan jangan jadi orang yang kelima gitu loh. Ini garis bawah yang perlu kita garis bawahi. Jangan jadi orang yang kelima. Orang yang kelima itu apa? Jadi guru nggak bisa, iya kan? Kemudian jadi murid nggak mau. Kemudian menjadi pendengar panas. Kalau ada orang dengar orang ngaji itu telinganya panas gitu kan. Kalau ada orang ngasih nasihat, wah pokoknya ditolaknya sama dia gitu kan. Nggak mau dengerin. Kuping kiri keluar kuping kanan ya Ustaz. Gitu ya. Malah seneng yang enggak gitu lah. Apalagi zaman sekarang ini luar biasa kalau kita lihat di media-media sosial itu kan. Kemudian wala muhibban, jadi pencinta juga nggak suka. Ada ustadz dibenci, ada orang yang
rajin belajar ke majelis taklim dibilang oh so alim. Ada yang misalnya muda kemudian rajin ke majelis taklim itu dibilang so alim. Kemudian yang tua kemudian rajin ke masjid juga dicibir juga. Oh si bapak itu udah tua rajin. Iyalah wajar lah dia udah tua. Udah bau tanah katanya gitu kan. Ada aja kalau orang yang dalam hatinya itu tidak senang itu ada aja yang diucapkan oleh dirinya. Maka kata Rasulullah wala khomisan, jangan jadi orang yang kelima gitu kan. Jadi guru nggak bisa, jadi murid nggak mau, jadi pendengar tutup telinga, cinta dengan ilmu nggak mau, cinta dengan ustadz nggak mau gitu kan, dengan ustadz dimusuhin segala macam gitu ya. Ini kan berbahaya. Jadi inilah orang maka orang yang kelima ini orang yang paling rugi sebenarnya. Orang yang paling rugi itu ya. Maka dengan keterbatasan karena tadi adanya pandemi COVID-19 ini, mari kita sama-sama merapatkan dan meningkatkan keimanan kita ya. Yang perlu kita jaga adalah meningkatkan iman, meningkatkan imun sekarang ini. Betul sekali Ustadz. Iman, imun, dan supaya kita aman ya Ustadz ya. Dan kalau kita berbicara tentang orang yang rugi itu, semoga kita tidak termasuk ke dalam orang yang kelima ya Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah melindungi kita. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini, pemirsa tetaplah bersama kami dalam program acara Syiar. Siaran TVRI Jambi dapat disaksikan melalui saluran digital kanal 44 dan melalui satelit Telkom 4 dengan frekuensi 3766, polarisasi horizontal dengan simbol red 21818, serta melalui aplikasi TVRI Klik yang dapat diunduh di Play Store dan App Store. Streaming di YouTube, Facebook TVRI Jambi. Informasi aktual seputar Provinsi Jambi kami rangkum dalam Jambi Hari Ini. TVRI Jambi, media pemersatu bangsa. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam acara Syiar. Tidak terasa ya Ustadz, kita sudah mengobrol 1 jam ya, udah berada di penghujung acara. Dan sebelum kita mendengarkan Ustadz menyampaikan kesimpulan Ustadz, siapa orang yang paling pertama yang mungkin wajib kita dakwahi, atau apakah diri kita sendiri terutama Ustadz? Baik, kalau saja berbicara masalah siapa duluan yang perlu kita dakwahi, tentunya orang-orang terdekat kita ya. Kalau kita sendiri itu adalah mendakwahi kita dengan ilmu, dengan ilmu yang kita tuntut menjadi seorang murid tadi. Tapi dakwah itu kan mengajak. Mengajak itu berarti ada yang diucapkan, ucapan ajakan, menyeru, ud'u ya kan, dakwah. Tentunya yang
pertama kali orang-orang yang kita dakwai adalah keluarga kita. Maka ditegaskan dalam Al-Quran itu kan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum, diri kita, wa ahlikum, dan keluarga kita naro dari siksa api neraka. Ini kan ayat ini secara tidak langsung memerintah kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Artinya mengajak kepada kebaikan, ya kan? Salah satu wasilah agar kita terhindar dari siksa api neraka itu kan melakukan kebaikan, ya, melakukan kebaikan yang dapat kita lakukan keluarga kita dulu. Nah, setelah itu baru nanti kepada orang lain, ya kan? Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya ketika orang lain ingin belajar dengan kita, ya kita ajari gitu kan. Nah, itu di samping kita membenahi kita dan keluarga kita. Insya Allah kalau kita bisa menjaga diri kita, keluarga kita, insya Allah harmonis kita hidup sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Diajak istrinya untuk memeluk agama Islam kan, kemudian keluarganya, sahabatnya, baru pada orang lain dan termasuk kita semua. Betul. Semoga kita semua selalu dengan Allah dan semoga kita selalu saling mengingatkan hal kebaikan. Ya, terima kasih banyak Ustaz telah hadir bersama kita. Semoga bermanfaat ya pemirsa. Jangan lupa saksikan terus syiar setiap hari Kamis jam 16 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Jambi punya kita. Saya Yola Andespa mohon undur diri, dan pemirsa, di tengah melonjaknya kasus COVID-19 di beberapa daerah, kami terus mengajak pemirsa di rumah untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan menjauhi kerumunan dan membatasi interaksi serta mobilitas Anda. Dan juga pemirsa, mari kita dukung program vaksinasi nasional yang dilakukan oleh pemerintah. Dan jika Anda sudah divaksin, Anda tetap mematuhi protokol kesehatan untuk keamanan kita bersama. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah El Hawa Musik. سلام عليك يا رسول الله، سلام عليك يا حبيب الله، سلام عليك يا رسول الله، سلام عليك سنة الأنبياء، سلام عليك أزكى الأزكياء، سلام عليك سنة الأنبياء، سلام عليك أزكى الأزكياء، سلام عليك يا نور الظلام، سلام عليك يا نور الظلام، سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك يا حبيب الله.